Halo Sobat Otodobera, balik lagi nih sama saya. Nah, hari ini saya ingin ngebahas topik berapa sih harga untuk upgrade Ranger standar menjadi Ranger Raptor. Nah, nih saya akan rincikan satu persatu kurang lebih harganya untuk semua dari body kit, cat, aksesoris, dan lain-lain. Nah, untuk pertama yang paling dasar adalah kita membahas untuk body kit, ya kan? Karena ini kan kalau misalnya Raptor, jadi yang diubah itu adalah ini, full satu muka. Dari kap mesin, grill, bumper depan, lampu kiri kanan, dan ini fender kiri dan fender kanan. Nah, ini satu kesatuan muka full set. Nah, ini semua termasuk dalam body kit. Kalau ke tengah lanjut mendapatkan footstep Raptor. Ini kalau Om Tante lihat di sini ada tulisan Raptornya, embossan. Ini bahannya aluminium. Nah, terus lanjut ke bagian belakang mendapatkan ini fender belakang kiri kanan. Ini over fendernya dapat juga ya untuk depan. Bagian depan yang list hitam dan belakang udah dapat juga. Terus dapat stop lamp. Nah, itu untuk kita ngomongin body kit. Oh ya, saya lupa info, di depan juga dapat seal plate bawah. Seal plate tuh apa sih? Nah, ini pelindung ini yang besi. Nah, itu dia. Itu untuk body kit. Nah, kalau untuk body kitnya kisaran harga kurang lebih sekitar 33 juta. Oke. Nah, terus apa lagi? Nah, terus pasti ada ongkos ngecat. Nah, ini cat full body. Ini kisaran harga range antara 12 juta sampai 15 juta. Nah, itu balik lagi tergantung. Entar dari menyesuaikan warna, terus mau tekniknya seperti apa. Nah, itu menyesuaikan. Terus setelah body kit, habis itu kita ngecat. Nah, kita butuh ban dan velg. Nah, terus terang kalau untuk ban velg ini tergantung Om Tante maunya belinya second atau baru. Kalau misalnya baru, tergantung mau merek apa, modelnya seperti apa. Nah, itu harganya sangat variatif. Tapi kalau misalnya baru, ini kan standar ya. Kalau untuk Raptor kita ngomongin, kita biasa rata-rata pakai ring yang 20. Nah, kalau untuk yang baru ring 20 itu sekitar bisanya dari 15 juta sampai 20 juta sampai 30. Nah, itu harganya sangat variatif banget. Berikutnya juga dengan ban, itu sangat variatif. Nah, gimana sih cara mendapatkan low budget? Nah, palingan bisa cari yang second. Tapi kalau misalnya second harus pinter-pinter cari yang masih bagus, yang masih mulus, original. Ya, seperti itu. Dan yang harganya yang penting murah. Oke, setelah ban velg kalau misalnya perhitungan untuk yang second itu mungkin bisa dapat antara 7 sampai 10 juta. Itu tapi sangat susah. Nah, untuk range-nya sih kalau misalnya ban velg kita ngomongin second itu rata-rata harganya kita ambil di angka 15 juta. Sedangkan kalau full baru antara velg dan ban itu kurang lebih sekitar, berarti kita anggap velgnya 20 juta, bannya kurang lebih 10 jutaan sampai 15 juta, berarti sekitar 35 juta untuk ban velg untuk 4 piece. Jadi perbandingannya second 15 juta, kalau yang baru sekitar 35 juta. Jadi bisa selisih antara 15 sampai 20 juta, lumayan kan. Nah, berikutnya adalah ongkos yang kita perlu keluarkan adalah ini, peninggi. Aduh, sorry agak gelap. Nah, di sini ada peninggi yang harus kita pasang. Adaptor shock. Terus ada adaptor shock dengan sekel anting belakang. Nah, itu untuk meninggiin mobilnya. Tujuannya apa? Agar si ban ini, karena bannya udah kita gedein, tidak sesuai standar, tidak gesrot ke spakbor depan dan spakbor belakang sini. Jadi mobil mau tidak mau harus ditinggiin ketika mobilnya kita ganti dengan velg dan ban ring yang jauh lebih besar daripada ukuran standarnya. Terus menyesuaikan lagi nanti ketika kita mendapatkan velg seperti ini. Ini contohnya velg yang offsetnya 0 atau ET-nya 0.
Nah, jadi velg ini akan kalah sama overfender ini karena kan body kitnya Raptor ini kan lebar banget nih. Tuh, kurang lebih sekitar nambah 15 cm dari ininya. Standarnya tuh di sini karena ini kita beli wide body, jadi di sini nih sekitar 15 cm. Jadi bannya ketika offsetnya 0 itu akan kalah. Jadi bannya tuh malah masuk ke dalam. Jadi akan memperjelek tampilan sehingga kita harus memasang adaptor velg. Nah, di sini kalau kelihatan. Oke, agak gelap. Nah, jadi di dalam sini ada adaptor velg sama 4 piece juga kita harus pasang. Ini yang saya pasang adalah ukuran lebar 5 cm agar bannya bisa mengejar lebarnya ini. Jadi kurang lebih setara nih. Nih, kalau dilihat dari depan tuh kelihatan ya, keluar dikit. Nah, kalau adaptor shock itu range-nya kurang lebih sekitar ya hampir 1 juta deh, 1 juta sampai 1,5 juta, sangat variatif. Nah, itu tuh untuk ngomongin kaki-kaki. Dan di luar itu kita masih ada jasa ya, jasa kaki-kaki, karena kita harus lepasin ban semuanya, lepasin shocknya juga, yang di belakang per down-nya juga kita harus lepasin. Jadi itu pasti memakan biaya jasa. Terus apalagi sih yang harus dikeluarin? Nah, untuk tampak luar yang paling penting sih body kit, ban, velg. Nah, itu paling penting. Selebihnya balik lagi ke aksesoris. Nah, contohnya ini nih. Kita pasangin roof rail. Jadi biar kesannya lebih cakep. Tuh. Jadi kalau misalnya mau nambah roof rack atau crossbar, jadi nyangkutinnya di roof rail. Tidak langsung nyangkut ke pintu mobil karena bisa merusak karet-karet pintu mobil. Nah, kalau yang belakang kita biasa harus pasangin roll bar. Karena kalau nggak dipasang roll bar, kayaknya lumayan lucu gitu loh. Kaku banget, patah, jadi dipasangin roll bar. Nah, roll bar sendiri itu variannya ragam banget. Ada yang customan itu mulai dari 3,5 juta sampai 5 juta. Ada yang besi-besi yang benar-benar merek option, merek apa-apa itu bisa mahal banget. Nah, kalau misalnya yang ini harganya ya masih di tengah. Ini roll bar modelnya Waltrek. Originalnya Waltrek itu seperti ini modelnya. Nah, kita pasangin ini sekitar 7 jutaan, 7 sampai 8 jutaan. Nah, ini udah cakep banget. Modelnya emang seperti look like Waltrek asli gitu. Oke, lanjut lagi ke ini roller lid. Nah, ini sih opsional banget karena ada orang yang emang ingin pasang untuk penampilan juga makin cakep dan untuk fungsinya. Jadi kalau misalnya lagi bawa barang, ini kan fungsinya sangat bagus. Jadi ini nutupin barang-barang kita biar tidak terkena hujan dan sangat mudah untuk digunakan. Ini bisa tinggal didorong, bisa tinggal ditarik, ada talinya. Oke, terus lanjut lagi. Kalau misalnya dari luar sih nggak banyak, paling seperti ini nih, garnish. Kita pasangin garnish full set dari lampu depan sampai ke pintu-pintu. Ini dapat yang belakang, cuman yang stock lamanya kita nggak pasang karena ini modelnya yang dapat seperti ini. Kalau misalnya pakai garnish akan ketutup, jadi sayang, jadi dilepas. Itu untuk luar palingan. Dan oh iya, stiker. Ya, stiker nggak gitu mahal ya, range harga 1 juta sampai 2 juta. Itu udah gede, udah satu sisi sini 1, 2, dan sisi di sebelah sini 3. Nah, itu untuk ngomongin harga dari eksterior. Oke, kita lanjut ke dalam. Dalam sih simple sebenarnya. Yang diubah paling jok kulit ini ya bisa dibilang agak wajib karena kan originalnya masih bahan kain. Kalau misalnya tidak kulit, tidak Raptor rasanya. Nah, jadi ini custom lagi, ntar menyesuaikan. Kalau misalnya yang saya pasang di sini adalah bahan MB-Tech Premium. Itu range harganya sekitar 6 juta. Nih. Ini MB-Tech Premium. Jadi di MB-Tech ini kelasnya yang paling tinggi. Udah sama bordir, udah sama konsol box tengah, udah sama door trim 4 pintu. Plus headrestnya juga, tidak lupa. Nah, itu sekitar 6 juta. Nah, itu balik lagi bisa menyesuaikan budgeting. Ada yang MB-Tech biasa, MB-Tech Premium. Terus nanti mau custom model seperti apa, nah itu harganya variatif. Nah, tapi kalau contohnya seperti ini sekitar 6 juta. Terus di dalamnya semuanya masih full standar. Untuk plafon, lampu-lampu semua standar. Nah,
Yang tidak kalah penting adalah ini dia, Android Tesla 12 inch. Nah, ini sangat mempengaruhi juga dari tampilan interior. Karena ketika udah kita pasang Android, kelihatan jauh lebih mewah dan fungsinya jauh lebih berguna daripada head unit bawaannya. Jadi ini untuk Android. Jadi kalau misalnya tante bisa pasang aksesoris kamera, bisa connect ke sini. Terus di sini kita bisa YouTubean, kita bisa dengar lagu Spotify, di sini kita bisa ada navigasi GPS, sini bisa radio, Bluetooth. Nah, ini banyak banget fungsinya seperti Android di HP kita. Kita bisa Google, bisa YouTubean, semuanya ada di sini. Di aplikasi nanti ada banyak nih, ada Google Chrome, ada kalkulator, ada kalender. Nah, ini banyak banget deh. Ini kayak emang udah kayak HP kita dipindahin ke sini, atau iPad deh yang lebar juga. Nah, ini harganya kurang lebih 7,5 sampai 8 juta. Itu udah sama ongkos pasang. Jadi setiap part-part yang lumayan sulit pasti ada ongkos jasa pasangnya. Tuh, seperti ini tampilannya. Jadi emang ini meningkatkan value mobilnya sendiri. Nah, singkat cerita sih itu saja. Kalau dari interior dan eksterior tidak banyak lagi yang diubah. Jadi kesimpulannya adalah nih, looknya dari headlampnya cakep ya. Tuh, warna putih, lampunya putih. Waduh, mewah, berkelas. Nah, seperti ini. Nah, jadi kurang lebih yang tadi saya bilang, kalau misalnya untuk body kit itu sekitar 35 juta. Kita ada cat juga sekitar 12 sampai 15 juta. Terus kita ada ban velg, kita ngomongin harga second, kita anggap aja deh harga tertinggi 20 juta. Terus kita ada roof rail itu sekitar 2 juta. Kita ada roll bar wall track itu seharga 7 sampai 8 juta. Nah, ini kita ada roller lid, ini sekitar 12 sampai 13 juta udah sama ongkos pasang, karena pasangnya juga tidak gampang. Terus kita di dalamnya ada jok kulit itu sekitar 6 juta. Jadi sekitar kayak 5 sampai 6 juta. Terus kita ada Android Tesla itu sekitar 7 sampai 8 juta. Nah, plus satu lagi adalah ongkos jasa pasang body kit. Karena pasangnya bukan main-main, kita pasangnya harus presisi. Karena banyak yang disetel kiri kanan, bukan asal sekedar lepas yang asli langsung pasang yang baru, tidak seperti itu, karena ini harus banyak yang disetel. Nah, di situ ada ongkos pasangnya juga, ada ongkos jasa itu sekitar 7 juta. Itu udah full semuanya. Tapi itu kalau misalnya emang bangun di kita dan nanti kita bisa hitung emang banyak yang dipasang, maka banyak jasa A, jasa B, jasa C, itu bisa kita diskonin lagi. Yang penting gambaran kasarnya seperti itu. Nah, balik lagi, itu sekitar total paling kasaran ya bisalah 100 juta sampai 120 jutaan. Itu kurang lebih ya. Nah, ini untuk looknya yang seperti ini. Nah, bisa jauh lebih mahal bisa ketika misalnya mau pasang bumper depan besi, bumper belakang besi. Nah, itu balik lagi mau customan atau mau beli yang ada mereknya. Itu bisa bedanya jauh banget gitu loh. Karena kalau misalnya ini udah body kit udah dapat, bumper depan, bumper belakang nggak dapat ya. Jadi harus ada bawaan Ranger aslinya. Kalau misalnya mau pasang yang custom itu harganya variatif banget. Custom tuh bisa ya depan aja bisa hampir 6 juta lebih. Kalau misalnya yang bermerek itu bisa hampir 15 juta, 20 juta, 25 juta. Yang belakang juga belasan juta. Nah, itu sangat variatif. Nah, itu bisa kontak, ntar kita coba sharing-sharing apa aja gitu. Kira-kira berapa sih gambarannya? Nah, begini kurang lebih tampilannya. Jadi kalau misalnya membangun Raptor itu sebenarnya tidak mahal-mahal banget. Tapi emang harus sabar, ketika emang mau cari yang murah itu harus pelan-pelan nyari velg ban dan lain-lainnya. Itu bisa di custom, bisa menyesuaikan budget. Tapi yang pasti agak sangat susah ketika mau budget di bawah 100 juta. Ya minimal siapin 100 juta udah jadi deh. Kayak gini nih. Kurang lebih. Paling ya nggak ada roof rail, nggak ada roller lidnya. Cuman tampak luarnya sekilas sudah seperti ini. Jadi udah ganteng juga. Oke, sekian dulu infonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See ya.